Halo Bapak Ibu dan saudara sekalian, manakah yang lebih indah, bunga ini atau kaktus ini? Kalau sepintas kita melihat, mungkin lebih indah bunga ini karena ada warna hijau daun yang mencolok, kemudian batangnya berwarna hijau dibalut dengan pot yang berwarna abu-abu, kemudian bunga putih, di tengahnya ada warna kuning dan titik-titik warna ungu, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah bunga yang indah dengan balutan warna yang balance dan seimbang. Nah, sedangkan kaktus ini terlihat unik, tetapi saya rasa monoton. Hanya ada batang yang memanjang, ditumbuhi duri di sekelilingnya atau di badannya, kemudian ditumbuhi oleh daun-daunan yang berwarna merah dan kurang mencolok, ditambah dengan pot yang harganya murah. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah bunga plastik alias bunga yang mati. Tidak ada kehidupan dari bunga ini. Sedangkan kaktus ini adalah kaktus yang hidup. Dari dalamnya ada proses pertumbuhan dan kehidupan yang terus-menerus berlangsung di setiap detik. Nah, oleh karena itu, menurut saya dari antara kedua tumbuhan ini yang paling indah adalah kaktus ini. Karena dari dalamnya ada kehidupan yang terus-menerus berlangsung, terus-menerus bertumbuh di dalam diri, di dalam tumbuhan ini. Sedangkan ini adalah bunga yang mati. Tampilannya bagus tetapi dalamnya tidak ada kehidupan. Sekalipun memang 50.000 saya bisa mendapatkan kaktus ini sebanyak 2 buah tanaman kaktus, tetapi 50.000 saya hanya mendapatkan bunga ini 1. Itu pun saya harus menambah 3.000 untuk membayar parkir di IKEA Alam Sutera. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehidupan kekristenan yang berharga dan indah adalah kehidupan yang di dalamnya ada proses kehidupan dan pertumbuhan yang terus-menerus berlangsung. Tidak hanya indah dari tampilan luarnya saja, dari tampaknya saja, tetapi ada kehidupan yang berharga pula, ada kehidupan yang indah dari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita memang harus melakukan hal yang baik kepada semua orang, menampilkan kasih dan kebaikan yang terpancar indah melalui kehidupan kita. Tetapi harus dibarengi dengan kehidupan yang baik pula, kehidupan dan pertumbuhan yang indah dari dalam diri kita. Orang bisa saja berkata dengan sopan, dengan santun, dengan sangat menyejukkan, tetapi belum tentu sama dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Orang bisa saja mendonasikan banyak uang untuk memberi, untuk bersedekah, tetapi belum tentu didasari oleh motivasi yang baik. Atau jangan-jangan didasari oleh motivasi yang tidak baik. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus menyelaraskan tampilan luar kehidupan kita dengan tampilan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita melakukan perbuatan kasih, harus didasari pula dengan motivasi yang baik, bahwa kita benar-benar menaruh hati pada orang yang kita kasihi, bukan hanya sekedar tindakan untuk meraup keuntungan balik atau mencari pujian orang lain. Kita harus memberi didasari oleh kasih, bukan motivasi timbal balik atau motivasi transaksional timbal balik. Kalau saya memberikan ini, maka Anda harus memberikan ini. Bukan seperti itu. Nah, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai keempat, pengamsal berbicara hal yang sama. Pengamsal mengungkapkan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan kesetiaan itu digambarkan seperti kalung atau perhiasan, yang dimana ketika kita memakainya, maka itu akan menambah keindahan dari tampilan kita.
Tetapi kasih dan kesetiaan tidak hanya digambarkan seperti kalung atau perhiasan yang tampak dari luarnya indah, tetapi itu harus digoreskan dalam loh hati kita, dari dalam dasar hati kita yang terdalam. Itu berarti harus ada keseimbangan, harus ada keselarasan antara perbuatan kita atau tampilan kehidupan kita dengan tampilan, dengan motivasi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tampaknya baik, tampaknya mengasihi, tapi dalamnya penuh dengan kepalsuan. Kelihatannya mengasihi tetapi didasari oleh motivasi yang ada maunya atau ada apanya. Yang ada hanyalah Kristen palsu seperti bunga ini. Palsu, indah tampak luarnya, tetapi dalamnya keropos atau mati. Atau jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya baik di dalam saja. Kita memiliki niat yang baik, motivasi yang baik, kita memiliki kasih yang berlimpah dari dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak tampilkan, kalau kita tidak aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka kita juga terjebak dalam keindahan yang tertutup. Ada Kristen yang bungkam. Kita harus menjadi Kristen yang mendasari perbuatan atau tampilan luar kita pada kasih Kristus yang terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan keindahan dan kehidupan yang berharga. Indah dan berharga dari dalam, dan kita tampilkan melalui tindakan nyata yang indah dan berharga. Di tengah pandemi ini kita harus terus-menerus menampilkan atau menampakkan kehidupan Kristen yang indah dan berharga. Dimulai dengan kita memperhatikan keindahan, pertumbuhan, dan kehidupan di dalam diri kita. Seperti kaktus ini, kalau ia di tengah kekeringan, maka ia akan terus berjuang dan terus berupaya agar tetap hidup, agar tetap bertumbuh, supaya dia dapat memancarkan keindahan kepada sekelilingnya. Tuhan memberkati kita. Silakan berefleksi dan berdoa secara pribadi, dan saya akan tutup dalam doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur firman-Mu di hari ini mengingatkan kami untuk menjadi orang Kristen yang selaras dengan perbuatan dan motivasi kami, tampilan luar dan tampilan dalam kami. Sehingga kami benar-benar dapat menjadi orang Kristen yang menampilkan keindahan, keberhargaan dari dalam diri kami, dan tampilan itu keluar, memancar, menerangi, dan memberi keindahan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.